Hai student, jumpa lagi dengan Pak Iful dalam kuliah manajemen proyek. Topik yang akan saya bahas kali ini merupakan lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu penyusunan analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP untuk pekerjaan balok. Baik, sekarang kita akan melakukan perhitungan untuk menyusun AHSP, yaitu untuk pekerjaan balok. Pada topik sebelumnya sudah dibahas mengenai penyusunan AHSP untuk pekerjaan kolom yang terdiri dari beton K300, kemudian pembesian ulir, pembesian polos, becasting. Kemudian untuk setiap komponen tersebut tadi dihitung semacam koefisien berapa keperluan beton, pembesian ulir, pembesian polos, dan becasting untuk 1 meter kubik kolom. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke penyusunan AHSP untuk pekerjaan balok. Berikut ini adalah contoh gambar rencana untuk pekerjaan balok. Ini detail penampangnya. Ada penulangan tumpuan, ada tulangan tumpuan, ada tulangan lapangan. Kemudian ini arah memanjang, tulangan arah memanjang. Ini ditampilkan dalam gambar 2 dimensi. Baik, untuk contoh yang akan saya tampilkan nanti, kita akan menggunakan gambar 3 dimensi seperti sebelumnya. Ada balok arah X dengan panjang bentang 4 meter as ke as. Ada balok arah Y dengan panjang 5 meter as ke as. Untuk yang balok arah X, dimensinya adalah 30-40. Untuk balok arah Y, dimensinya adalah 30-50. Sebagai contoh nanti kita akan menggunakan balok arah Y, yaitu dengan dimensi 30-50. Berikut ini akan saya tampilkan gambar penulangan balok arah Y. Seperti terlihat pada gambar. Ini ada tulangan tumpuan. Kemudian ada tulangan lapangan. Kemudian ada tulangan tumpuan lagi di tepi. Untuk tulangan tumpuan, digunakan besi ulir 4D16 pada sisi atasnya. Kemudian pada sisi bawah digunakan besi ulir 2D16. Ini untuk tulangan tumpuan. Sedangkan sengkangnya digunakan besi polos diameter 8 jarak 100 mm. Kemudian untuk penulangan lapangan digunakan 2D16 untuk tulangan atas dan 3D16 untuk tulangan di bawah dengan jarak sengkang dengan menggunakan sengkang diameter besi diameter 8 polos jarak 200 mm. Yang perlu Anda ketahui adalah panjang tulangan atas di bagian tumpuan seperti lazimnya untuk penulangan balok, yaitu digunakan jarak 1/4 L. Jika L-nya panjangnya as ke as adalah 5 meter, maka 1/4 L adalah sejarak 125 cm atau 1,25 meter. Ini as ke as. Sedangkan
untuk tulangan lapangan di bawah seperti lazimnya penulangan balok, maka diambil jarak dari as pinggir itu sejauh 1/5 L dari kiri dan dari kanan 1/5 L. Jadi 1/5 kali 5 meter adalah 100. Di sisi kiri diambil 100, di sisi kanan diambil 100, sehingga panjang tulangan lapangan di bagian bawah adalah 300 cm atau 3 meter. Sedangkan untuk sengkang yang digunakan adalah pada tulangan di bagian tumpuan. Penulangan sengkang berjarak 1/4 L atau 1,25 meter. Ini lebih rapat dibanding dengan penulangan sengkang di bagian tengah. Nah, di sini ditentukan bahwa penulangan sengkang di bagian tumpuan jaraknya 100 mm atau 10 cm mulai dari pinggir sepanjang 1,25 meter. Di tepi yang lain sama, sepanjang 1,25 meter, jarak sengkang adalah 10 cm. Sedangkan di bagian tengah dikurangi 1/4 L 1/4 L, jadi di sini adalah setengah L. Jarak sengkang menjadi lebih panjang, yaitu digunakan 20 cm. Ini merupakan lazimnya penulangan pada balok. Baik, dari gambar tersebut kita akan menyusun analisa harga satuan pekerjaan balok 30-50 seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi, dengan komponen betonnya, beton K300 seperti pada kolom, kemudian pembesian ulir, pembesian polos, dan becasting balok. Nanti kita akan mencari atau menghitung berapa koefisien komponen ini yang diperlukan untuk membuat 1 meter kubik balok. Berapa meter kubik beton yang diperlukan, berapa kilogram besi ulir yang diperlukan, berapa kilogram besi polos, dan berapa meter persegi becasting kolom. Sebelum menghitung koefisien dari komponen-komponen yang menyusun pekerjaan balok atau kebutuhan komponen tersebut untuk pekerjaan balok per meter kubiknya, tentunya terlebih dahulu sudah harus disiapkan harga satuan untuk masing-masing komponen tersebut seperti yang telah saya sampaikan pada topik sebelumnya, yaitu penyusunan AHSP untuk pekerjaan kolom. Ini saya tunjukkan lagi AHSP dari komponen-komponen beton, besi ulir, pembesian polos, dan becasting. Ini untuk AHSP beton K300. Anda harus menyusun dengan mengacu pada SNI, sehingga diperoleh harga satuannya sekian. Kemudian untuk pembesian polos, sama dengan mengacu pada SNI, diperoleh harga satuan per kilogram pembesian polos adalah sekian. Untuk pembesian ulir, diperoleh harga satuannya per kilogram pembesian ulir adalah sekian. Dan untuk mempersingkat waktu dengan cara yang sama, dengan mengacu pada SNI, maka misalnya sudah dilakukan penyusunan AHSP untuk becasting balok, sehingga diperoleh 1 meter persegi becasting balok, harga satuannya adalah 200.000. Ini untuk mempersingkat waktu saja. Jadi, kita linkkan harga-harga satuan tadi ke dalam masing-masing komponen ini. Ya. Untuk betonnya K300,
dilingkan tadi. Kemudian untuk pembersihan ulir, untuk pembersihan polos, dan becasting balok. Sudah? Sekarang kita fokus pada penyusunan atau perhitungan koefisien-koefisien kebutuhan komponen-komponen penyusun pekerjaan balok ini. Berapa kebutuhan beton untuk menyusun 1 meter kubik balok, berapa kebutuhan besi ulirnya, berapa kebutuhan besi polosnya, dan berapa kebutuhan becasting baloknya. Baik, kita pindah ke sheet volume bahan. Ini sudah disiapkan ya, dengan tabel yang sama pada topik sebelumnya untuk HSP kolom. Maka kita siapkan tabel kebutuhan volume bahan ini. Sekarang kita bahas adalah untuk pekerjaan balok 3050. Satuannya sama, meter kubik. Baik, kita lihat gambar. Balok 3050 ini, arah Y, jarak as ke as kolom adalah 5 meter. Namun, untuk menghitung volumenya, kita tidak bisa menggunakan jarak 5 meter. Karena ada bagian volume kolom yang nanti akan terhitung sebagai volume balok. Jadi, untuk menghitung volume balok yang kita gunakan adalah panjang atau bentang bersih balok. Yang bisa dihitung dengan jarak as ke as, kolom ini 5 meter, dikurangi dengan dimensi kolomnya, 40 cm atau 0,4 meter. Baik, kita masukkan lebar balok 0,3 untuk 30 cm, tingginya 0,5, kemudian panjangnya adalah 5 meter tadi as ke as dikurangi dengan dimensi kolom 0,4. Sehingga volume dari balok sama dengan lebar kalikan dengan panjang kalikan dengan tinggi. Satuannya meter kubik. Seperti pada penjelasan sebelumnya, maka volume balok ini adalah merupakan angka yang penting yang akan kita gunakan untuk perhitungan kebutuhan masing-masing komponen ini per meter kubik balok, yaitu dengan membagi semua angka nanti, hasilnya nanti dengan volume balok. Nah, ini saya sebut sebagai pembagi. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat lagi penjelasan saya sebelumnya pada penyusunan HSP pekerjaan kolom. Baik, kemudian kita hitung berapakah volume beton yang diperlukan untuk balok tersebut. Kita lihat pada gambar. Nah, ini terlihat bahwa baloknya ini sepanjang bentang bersihnya ini kita anggap diisi dengan beton saja. Kita tidak perlu terlalu rumit memikirkan bahwa di sini ada tulangannya. Terlalu rumit. Jadi, volume dari beton yang diperlukan adalah sama dengan volume dari baloknya. Kita tuliskan sama persis. Lebarnya adalah 0,3, panjangnya sama 5 meter dikurangi dimensi kolom 0,4, kemudian tingginya 0,5. Sehingga volumenya sama dengan tadi, lebar dikalikan dengan panjang dikalikan dengan tinggi.
Satuannya meter kubik. Nah, ingat, volume beton 0,69 meter kubik ini diperlukan untuk membuat balok dengan volume 0,69 meter kubik juga. Jadi, berapakah volume beton yang diperlukan untuk membuat balok per meter kubiknya? Mudah sekali caranya adalah dengan cara volume beton dibagi dengan volume balok. Atau dibagi dengan angka pembagi, gampangnya seperti itu. Sama dengan 1 meter kubik. Nah, angka 1 ini merupakan angka koefisien kebutuhan bahan, dalam hal ini beton, yang diperlukan untuk membuat 1 meter kubik balok. Nah, baik, kita lanjutkan ke kebutuhan besi ulir, dalam hal ini besi D16, sesuai dengan gambarnya. Coba perhatikan gambarnya ini. Tulangan utama ini menggunakan besi ulir diameter 16, kebetulan sama semua. Kemudian sengkangnya menggunakan besi polos diameter 8. Ada penulangan tumpuan dan ada penulangan lapangan. Yang pertama, kita hitung dulu bagian yang paling mudah. Coba perhatikan. Di sini ada besi ulir menerus. Ini letaknya di pojok-pojok atau di sudut-sudut. Jumlahnya adalah besi ulir diameter 16, D16, di atas 2, di bawah 2. Jadi jumlah totalnya 4. Kita tuliskan. Besi D16 jumlahnya 4. Beratnya kita lihat di tabel SNI untuk tulangan. Besi ulir diameter 16 ini berat per kilogram adalah 1,58. 1,58. Dikopikan saja, sama untuk D16 semua. Kemudian panjangnya. Hati-hati. Tidak seperti pada menghitung volume balok. Kita lihat, untuk tulangan ini, penulangan ini, tulangan utama dipasang secara menerus. Misalnya ini portalnya panjang sekali, ya dipasang menerus. Jadi, kita tidak bisa mengambil bentang bersih dari balok, karena tulangannya kenyataannya adalah menerus. Nah, berapakah panjang tulangan utama yang dipasang? Maka kita bisa mengambil kesimpulan, untuk satu balok ini, panjang tulangan utama adalah sama dengan jarak as ke as kolomnya, atau 5 meter. Ya. Kita tuliskan. Panjangnya adalah 5 meter. Untuk tulangan menerus. Jumlahnya 4. Jadi volumenya adalah berat per panjang dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan jumlahnya. Satuannya adalah kilogram. Baik, berikutnya untuk besi D16 di bagian atas. Kita lihat gambarnya. Coba dilihat, ini ada bagian atas, penulangan atas, besi D16. Penulangan atas ini diperlukan untuk bagian tumpuan. Ada di sisi kiri dan ada di sisi kanan. Sama persis. Ya. Jumlahnya untuk tulangan atas ini, yang bukan menerus ini, adalah di sisi kiri 2 dan di sisi kanan 2. Jadi jumlahnya 4. Panjangnya sesuai dengan lazimnya balok,
Untuk panjang tulangan atas ini pada tumpuan, yaitu sepanjang L/4. Bentang as ke as, L-nya 5 meter, berarti 5 meter per 4 adalah 1,25 meter. Kita tuliskan sama dengan L/4. Jumlahnya di sisi kiri ada 2, di sisi kanan ada 2. Berarti sama dengan 2 kali 2. Berat totalnya sama dengan seperti tadi, berat per panjang dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan jumlahnya. Satuannya kilogram. Ini saya beri keterangan panjangnya adalah L/4. Kemudian untuk besi di bagian bawah D16. Ini letaknya di tulangan lapangan. Jumlahnya 1. Panjangnya seperti lazimnya balok, maka untuk tulangan di bagian bawah pada bagian lapangan ini diambil sejarak L/5 mulainya. Di sisi kiri L/5, di sisi kanan L/5. Terus dipasang di tengah-tengah. Jadi sisanya, jika ini totalnya L, dikurangi 1/5 L, dikurangi 1/5 L, jadi totalnya adalah, panjang totalnya adalah 3/5 L. Nah, 3/5 L, kalau L-nya 5 meter, berarti panjangnya adalah 3 meter. Kita tuliskan. Besi D16 bawah, panjangnya adalah 3/5 L. 3/5 kali L. Atau 3 meter. Jumlahnya tadi, seperti di gambar, jumlahnya 1. Beratnya seperti tadi sama. Maka dengan cara yang sama, bisa kita kopikan saja. Beratnya adalah sekian. Satuannya kilogram. Saya tuliskan panjangnya adalah 3/5 L. Ini tadi yang bagian atas ada 2 ya. Saya tuliskan ada 2 di sisi kiri dan kanan. Sudah? Kita lihat lagi, dicek lagi. Untuk tulangan menerus sudah. Kemudian tulangan di bagian atas, kiri dan kanan sudah dihitung. Kemudian untuk tulangan di bagian bawah sudah dihitung. Jadi untuk pembesian ulir sudah lengkap. Sudah tidak ada lagi yang ketinggalan. Maka bisa kita jumlah. Jumlah berat besi D16 adalah sama dengan, jumlahkan 44,24 kg. Ingat bahwa berat besi D16 44,24 kg ini untuk volume balok 0,69 meter kubik. Padahal yang kita butuhkan adalah berapa berat besi D16 atau besi ulir per meter kubik balok. Maka dengan cara yang sangat mudah seperti sebelumnya, kita bisa menghitung berat besi D16 per meter kubik adalah berat besinya tadi dibagi dengan volume balok atau dibagi dengan angka pembagi. Nah, ketemu 64, sekian kilogram. Nah, ini merupakan angka koefisien dari komponen besi ulir yang membentuk 1 meter kubik balok. Baik, kita lanjutkan untuk besi polos atau sengkang. Kita lihat. Untuk sengkang,
Ini ada penulangan di bagian tepi atau tumpuan, sama ya, antara kiri dan kanan. Yang di bagian tumpuan ini menggunakan besi polos diameter 8, jarak 10 cm, di kiri dan di kanan sama. Kemudian jarak 10 cm ini dipasangnya sepanjang L per 4 atau 1,25 meter. L-nya 5. 5 per 4 sama dengan 1,25 meter. Di kiri dan di kanan sama. Sama. Untuk yang di bagian tengah, jarak sengkangnya tetap menggunakan diameter 8 polos, jaraknya 20 cm. Jadi kita bisa menghitung, setelah dikurangi L per 4 kiri dan kanan, maka sisanya tinggal L per 2, yang jarak 20 cm ini. Baik, kita tuliskan di dalam tabel. Diameter 8, besi polos, kita lihat di tabel SNI, beratnya diameter 8, beratnya 0,395. Kita tuliskan, sama. Kemudian, panjang sengkang, seperti pada kolom, panjang sengkang, kita gunakan tebal selimut beton untuk struktur utama. Yang ditentukan di SNI untuk selimut beton pada struktur utama berkisar antara 4-5 cm. Kita gunakan 5 cm. Jadi apabila dimensi balok adalah 30 x 50, kemudian dikurangi selimut beton 5 di tepi-tepinya, maka tinggal sisanya adalah 20 lebarnya, 40 tingginya. Ini 20, 40. Sehingga kita bisa menghitung panjang sengkang sama dengan kelilingnya. Panjang sengkang sama dengan 2 dikalikan dengan 0,2 lebarnya ditambah dengan 0,4 tingginya. Jangan lupa, sengkang ini ada kaitnya. Kita perkirakan kaitnya ini kira-kira 5 cm, satu kait. Jadi, masih ditambah dengan 2 kait, 2 kali 5 cm atau 0,05 meter. Ya. Sama juga untuk yang di bagian tengah, panjang sengkang sama ya. Kopikan aja. Kemudian jumlahnya. Tadi sudah diinformasikan bahwa untuk sengkang di bagian tepi ini jaraknya 10 cm dengan pemasangan sepanjang L per 4. Jadi L per 4, L-nya ini L-nya 5 ya, jarak as ke as dibagi dengan 4. Jarak antar sengkang adalah 10 cm dibagi 0,1 meter. Ingat, sengkang dipasang di dua sisi, kiri dan kanan. Jadi, ini masih harus dikalikan 2 lagi, kiri dan kanan. Kalikan 2. Cara menghitungnya sama dengan tadi sebelumnya. Berat per panjang dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan jumlahnya. Sekian kilogram. Kemudian sengkang di bagian tengah jaraknya 200 mili atau 20 cm dipasang sepanjang L per 2. Sehingga
jumlah sengkang adalah dalam kurung L per 2 dibagi dengan jarak antar sengkang 20 cm atau 0,2 meter sama dengan jumlah beratnya adalah sama berat per panjang dikalikan dengan panjang dikalikan dengan jumlah. Di copy saja. Diberi keterangan untuk bagian tepinya sejarak L per 4 ada dua sisi. Kemudian di bagian tengah sejarak L per 2. Jadi jumlah berat besi 8 atau besi polos sama dengan dijumlahkan saja sama dengan 19,2 sekian kilogram. Ingat, berat besi polos 19,256 kg ini untuk volume balok 0,69 meter kubik. Padahal yang kita cari adalah berapa berat besi diameter 8 per meter kubik balok. Caranya sangat mudah sekali, yaitu jumlah berat besi tadi dibagi dengan angka pembagi. Jadi didapatkan berat besi diameter 8 atau besi polos per meter kubik seberat 27,9 kg. Angka ini merupakan angka koefisien dari komponen besi polos yang membentuk balok per meter kubik. Baik. Berikutnya, kita hitung kebutuhan bekestingnya. Perhatikan gambar balok ini. Pekerjaan balok selalu bersamaan dengan pekerjaan plat lantai pada saat pengecoran dan pemasangannya, bekestingnya. Pada umumnya, untuk suatu bangunan yang mempunyai portal yang banyak, jumlah balok yang ada di tengah portal ini lebih banyak daripada jumlah yang di tepi. Jadi, pada umumnya kita gunakan balok yang di tengah untuk menghitung keperluan bekesting. Ingat, dimensi balok 30-50 ini adalah dimensi baloknya saja, padahal kenyataannya balok ini menumpu plat yang biasanya umumnya tebal plat lantai adalah 12 cm. Kalau kita gunakan tebal plat lantai 12 cm, maka bekesting yang digunakan untuk membentuk balok ini tidak setinggi 50 cm, tetapi masih dikurangi dengan tebal plat. Kita gunakan balok T untuk menghitung keperluan bekesting. Jadi, T-nya di sini adalah platnya. Terus, tinggi baloknya adalah tinggi balok total 50 cm dikurangi dengan tebal platnya 12 cm. Baik, kita tuliskan di tabel. Bekesting lebarnya sama dengan lebar balok 0,3. Kemudian tingginya sama dengan 0,5 dikurangi dengan tebal platnya 0,12. Tebal platnya adalah 12 cm. Jadi volume atau luasan bekesting yang diperlukan untuk membuat balok adalah kita gunakan balok T
2 kali tingginya, bentuknya U ya, 2 kali tingginya, ditambah dengan lebarnya, dikalikan dengan panjang bentang bersih balok. Sama dengan 2 kali tingginya, balok T, ditambah dengan lebarnya, dikalikan dengan bentang bersih balok. Luasnya sama dengan sekian. Kalau begesting kita gunakan luasan meter persegi. Ingat sekali lagi, luas begesting 4,876 meter persegi ini untuk membuat balok 0,69 meter kubik. Yang diperlukan adalah berapa luas begesting untuk 1 meter kubik balok. Caranya sangat mudah seperti tadi sebelumnya. Maka luas begesting per meter kubik sama dengan luas begesting semuanya dibagi dengan volume baloknya atau angka pembagi. Ketemu sekian, 7,07 meter persegi. Nah, angka ini adalah merupakan koefisien dari komponen begesting yang menyusun balok 1 meter kubik balok. Angka-angka yang berwarna merah ini kita linkkan ke AHSP, koefisien-koefisien AHSP. Jadi, betonnya tadi kita linkkan. Ini. Kemudian, pembersihan ulir kita linkkan. Kemudian, besi polos kita linkkan. Dan begesting dilingkan. Sudah? Jadi, untuk mendapatkan harga satuan per meter kubik balok, caranya sangat mudah, yaitu koefisien dikalikan dengan harga satuan masing-masing komponen. Seperti pada penyusunan HSP kolom. Tinggal dikopikan saja, kemudian dijumlahkan. Ya, jadi harga satuan untuk 1 meter kubik balok 3050 adalah sejumlah 3.802.764,99 rupiah. Nah, untuk menghitung berapa total biaya balok yang akan dilaksanakan, caranya mudah sekali. Kita pindah ke RAB. Tuliskan pekerjaan balok 3050. Kemudian volumenya bisa kita hitung dari gambar. Ini jumlah baloknya untuk arah Y ini 3050 ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimensinya 30 kali 50 atau 0,3 kali 0,5. Panjangnya yang digunakan adalah bentang bersih. Jadi volumenya adalah jumlah balok 6 dikalikan dengan dimensi balok 0,3 kali 0,5 dikalikan dengan bentang bersih 5 meter dikurangi dimensi kolom 0,4 sama dengan ini 4,14 meter kubik. Kemudian harga satuannya kita linkkan di unit cost tadi. Sehingga total biaya balok 3050 adalah sama dengan volume dikalikan dengan harga satuannya. Nah, ketemu 15 juta sekian. Demikianlah cara penyusunan analisa harga satuan untuk pekerjaan balok beton bertulang.
Untuk balok-balok yang lain dengan dimensi yang berbeda-beda, pada prinsipnya sama saja. Jadi, Anda tinggal melihat gambar detailnya, kemudian menyusun koefisien dari komponen-komponen penyusunnya ini berdasarkan gambar detail tadi, kemudian mengalihkan koefisien tersebut dengan masing-masing harga satuan dari komponen tersebut. Mudah kan? Saya yakin Anda pasti bisa menyusun analisa harga satuan pekerjaan balok yang lain. Selamat belajar.